محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أنزل أو أسلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الرعاية يا قائما بلا زوال يا مبرئا بلا لسان فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمد علينا وتلامذنا من بركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لا يسقط من الورثة بحاله خمسة: الزوجان أي الزوج والزوجة والأبوان أي الأب والأم وولد الصلب. Waman utawi wong adapun orang lain sekutu kaum orang bisa gugur sopo yang tidak bisa gugur minal warosati khali saking ahli waris dari ahli waris bihalin kelawan endi tingkah dalam keadaan bagaimanapun khamsatun iku ana lima. Itu ada 5 orang-orang yang ketika ditinggalkan oleh mayit dan mayit itu masih meninggalkan warasah atau warisan, maka orang itu siapa saja dijelaskan orang itu ada 5 orang. 5 orang ini selalu akan dapat warisan dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan bagaimana? Dia akan dapat warisan. Ketika ada seseorang meninggal, mengapa? Karena 5 orang ini adalah orang yang dekat dengan mayit. 5 orang ini adalah orang yang punya kontribusi yang luar biasa kepada mayit. Siapa dia? 1 adalah az-zawjani. Kalau yang meninggal suami berarti istri. Kalau yang meninggal istri adalah suami. Jadi suami istri. Jadi karena ini adalah orang lain, kemudian diikat oleh Allah
dengan mitsaqan ghalidhan, dengan perjanjian mitsaq ghalidhan yang begitu kuat diikat oleh Allah dalam sebuah pernikahan. Dan dalam suka duka mereka berdua ada dinamika, ada belajar, ada tawa, ada air mata. Itulah suami istri. Makanya suami istri itu tidak akan bisa untuk tidak saling melengkapi, tapi mereka akan saling melengkapi. Makanya orang menikah itu bukan kok terus orang yang sudah sempurna terus ingin dia bertemu dengan orang yang sempurna. Menikah itu adalah orang yang dia itu berusaha dan belajar untuk merajut kesempurnaan bersama. Jadi belajar. Karena dia merasa belum sempurna, belum baik, kemudian ada orang lain yang ditakdirkan oleh Allah untuknya, itu agar kamu itu belajar, kamu itu memahami orang lain, kamu berempati sama orang lain, kamu terus saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena tidak ada seseorang itu kok terus dilahirkan sempurna, tidak ada, kecuali Habibana. Orang itu bagaimana? Pasti dia butuh dengan yang lain. Tapi seorang itu hidup sendiri nggak bisa. Nah, kita itu hidup di dunia pasti butuh dengan semua orang, kita pasti butuh, dan tidak mesti dengan seagama. Nah, seperti kita buat baju, pakai baju pasti butuh orang yang menjahit. Berarti kalau ada orang yang menjahit butuh kainnya, berarti butuh pabrik kain. Biasanya sih punya pabrik kain besar itu siapa? Orang Islam atau non Muslim? Sangat Muslim rata-rata. Dulu yang paling besar itu keluarganya Sini Hasan, itu dari mana? Dari India. India rata-rata Buddha, ya kan? Buddha itu yang paling mayoritas. Jadi kita butuh apa sekarang? Butuh barang-barang tidak semuanya yang punya juga orang bisa. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita tidak apa-apa. Kita dengan non muslim itu tidak apa-apa. Kita berikhtiar dengan tidak apa-apa. Bahkan Rasulullah itu punya satu pembantu, itu seorang Yahudi. Di orang Yahudi itu mau pergi menjadi pembantu ini kan Yahudi. Dan Rasul tidak pernah maksa Yahudi itu untuk masuk ke Islam, tidak pernah. Karena ikrohabib saling menghormati. Tapi Rasul pun tidak pernah mengucapkan selamat hari raya Yahudi, tidak pernah. Inilah yang diajarkan Islam, toleransi antar umat beragama, bukan toleransi antar agama yang akhirnya mencampur aduk ajaran agama. Ini namanya toleransi kebablasan. Kalau hanya sekedar mereka itu tetangga kita, mereka itu sakit kita jenguk, mereka itu kesusahan kita takziah, ada yang meninggal kita datang ke situ untuk melihat, cukup. Mereka mau nikahkan anaknya kita bantu biodol dan sebagainya. Mereka rumahnya seumpamanya kena puting beliung kita bantu. Itu adalah kewajiban kita sebagai seorang tetangga. Hakul jar. Makanya Rasulullah mengajarkan bahwa tetangga itu nanti ada yang punya hak 3, punya hak 2 atau hak 1. Siapa tetangga yang punya hak 3? Satu, tetangga yang sesama Islam. Karena apa? Karena itu nanti wajar. Yang kedua, haknya apa? Tetangga itu masih saudara kamu, kerabat kamu. Berarti satu karena ukhuwah Islamiyah, kedua karena korban. Yang ketiga hakul jar, karena dia tetangga, maka dia punya tiga. Ada yang hanya cuma 2 hak. Siapa? Dia tetangga kita, hakul jar, dan dia adalah orang Islam. Imannya sama dengan kita, tapi dia bukan kerabat kita. Berarti punya berapa hak? 2 hak. Ada tetangga yang cuma 1 hak, yaitu hakul jar saja. Dia tetangga kita, dia Islam tidak sama dengan kita, dan yang lainnya dia adalah bukan kerabat kita. Berarti tetap dia punya hak dunia.
haknya tetangga. Lu sudah diajarkan oleh Islam. Cuma terkadang orang itu kebablasan, maunya menghormati, tapi malah mencampur aduk ajaran agama. Orang Islam nggak butuh ada orang non Muslim mengucapkan hari raya Idul Fitri. Begitu juga dengan orang-orang yang non Muslim, nggak butuh kita kok mengucapkan selamat, itu tidak cukup kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah, maka itu akan muncul namanya toleransi. Di situ akan muncul namanya toleransi. Toleransi yang dibatasi dengan nilai dan dengan ilmu, bukan toleransi yang tidak dibatasi dengan nilai dan ilmu, tapi dibalut dengan sebuah kebodohan karena dia tidak paham bahwa ini sesuatu yang tidak gitu. Maka dalam keadaan bagaimanapun 5 orang itu tetap akan bisa waris. Siapa tadi? Suami istri. Kalau tidak suami ya istri. Ini ya sudah biasa orang menikah itu nanti ada permasalahan, ada dinamika, itu sudah biasa. Hidup dengan siapa orang hidup itu ketika dia berinteraksi dengan orang yang pasti nanti ada dinamika, pasti nanti ada masalah. Gak mungkin orang hidup gak ada masalah. Gak mungkin. Jangankan kita Habibur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kan banyak masalah Rasulullah. Padahal beliau adalah khairul anbiya wal mursalin. Semakin orang itu berjaya semakin tinggi, maka permasalahan hidupnya semakin kompleks. Mungkin dalam satu sisi, mungkin secara rezeki dia tidak ada masalah, tapi dalam masalah yang lain. Antum lihat bagaimana Habibur Muhammad. Masalah mungkin istri-istri beliau tidak pernah protes masalah makan minum meskipun sering diajak puasa. Dan memang seperti itu tarbiyahnya Rasulullah. Rasulullah didik keluarganya dengan didikannya yang luar biasa. Ya, ketika istri-istri beliau ada yang datang pada Rasulullah untuk diberi kesenangan dunia, kenikmatan sedikit dunia manusia. Perempuan itu kan suka zina, suka perhiasan. Nah, sahabiya, istrinya sahabat itu kalau ke masjid kemana-mana bawa mas-masan, karena dari rampasan perang, dari habis perang, dari mana itu mereka itu dikasih suaminya mas-masan dan itu dipakai. Lalu Rasulullah dapat rampasan perang. Suatu ketika Rasulullah dapat rampasan perang, 2 karung itu dipikul sama Sayyidina Abbas. Nah, kuat Sayyidina Abbas. Padahal Sayyidina Abbas itu kuat-kuatnya sahabat. Itu Rasulullah mulai pagi itu beliau habis subuh dan pulang. Tapi sahabat yang kelihatan miskin dikasih, ada datang dikasih sampai sore habis. Tidak ada satu pun sisa. Setelah habis ada seorang sahabat yang sepuh datang. Rasulullah sudah sore itu habis. Kemudian Rasulullah bilang, waduh ini sudah tidak ada, kamu tetap bagaimana ini? Maaf ya Rasulullah, rumah saya jauh. Tapi saya dengar katanya antum bagi-bagi ghanimah. Rasulullah pulang ke dalamnya dan tanya, kayak Aisyah di rumah ada apa? Kata Sayyidina Aisyah, tidak ada apa-apa di Rasulullah. Saya kira tadi itu antum menyisakan 1 keping emas untuk ditukar dengan bahan makan. Saya kira Aisyah mulai pagi dan sudah makan. Mulai pagi sama sudah makan. Rasulullah. Wah, itu Rasulullah. Gak ada orang-orang macam Zolim. Kamu sehari makan berapa kali? 3 saya kabur, ibu barang. Belum nanti beli ini, beli. Saya kata Aisyah. Saya katanya saudara binti Zam'ah. Bagaimana aku Muzalamah itu istri Rasulullah yang luar biasa. Jadi mereka itu ditarbiyah Rasulullah dengan hidup susah. Jadi waktu kalau ditarbiyah dengan hidup susah. Jadi memang Rasulullah itu orang kaya, cuma menempatkan dirinya beliau itu model hidup seperti hidupnya orang miskin. Supaya apa? Supaya orang-orang sahabat-sahabat yang secara ekonomi mereka itu kurang, mereka itu merasa bersama dengan Rasulullah.
Mereka itu merasa hidup bersama dengan Rasul. Karena apa? Mereka miskin, Rasulullah pun kelihatan miskin. Padahal Rasulullah kaya apa miskin? Kaya Rasulullah. Masa Allah orang melarang jum mas sakar? Ada? Masa ada orang yang miskin terus dia ketika mau gaji bawa 100 ekor unta? 100 ekor unta Rasulullah itu bawanya. Disembeli sendiri Rasulullah 60, yang lain disembeli Sayyidina. Nah, disembeli dia sendiri 60. Ada orang berwarna berwarna dalam sejarah tak ada orang miskin seperti itu. Tidak, itu hanya ada pada Rasulullah. Jadi dari satu sisi mungkin tidak ada masalah, tapi di sisi lain bagaimana nanti ada fitnah orang golongan yang Musailamatul Kadzdzab, ya, ada lagi Banu Quraidzah, belum lagi nanti paman-paman beliau yang mau membunuh beliau dan orang-orang yang memfitnah beliau. Nanti ada haditsul ifki tentang tanda kutip fitnah serongnya Sayyidatuna Aisyah. Pasti ada masalah. Makanya suami istri itu saling melengkapi. Jadi bukan terus lengkap kata dengan lengkap. Tidak. Jadi mungkin kamu yang baru 60 atau 30 nanti ketemu istri kamu diharapkan jadi 100. Jadi saling melengkapi. Dan nanti harus ada chemistry. Makanya ketika suami tidak ada, istri dapat warisan. Ketika istri tidak ada, suami tidak ada. Karena sebetulnya harta suami itu harta istri. Ya, hartanya suami itu adalah hartanya istri. Az-zawjan, az-zawju waz-zawjah, suami dan istri. Wal abawani wong tua loro, kedua orang tua. Kedua orang tua. Kalau mertua dapat apa? Enggak ada. Mertua itu tak orang lain. Jadi orang tua karena adanya pernikahan. Tapi ada yang mengatakan orang tua itu 3. Jadi ibu itu ada, orang tua itu 3. 1 itu al-walidul ladzi waladaka, itu orang tua yang melahirkan. Yang kedua adalah orang tua yang anaknya itu dinikahkan dengan kamu. 1 lagi orang tua yang melahirkan. Yang kedua orang tua yang anaknya itu dinikahkan sama kamu, berarti dia mertua. Yang ketiga alladzi 'allamaka, itu orang yang mengajari kamu, yaitu guru kamu, itu orang tua. Jadi itu adalah orang tua. Nah, siapa satu? Yaitu bapak ibu kamu, mertua kamu, dan guru-guru kamu. Ini orang tua kamu. Tapi Imam Syafi'i, qaddimu ustadzi ala fadli walidi. Aku dahulukan guru, aku dahulukan ustadzi guru ala fadli walidi, mengalahkan keutamaan orang tua. Orang tua tidak bisa kita terus berpaling dari dia, tidak bisa. Apalagi orang ini. Seorang bapak biologis itu bisa tidak menjadi bapak kita bila nanti kita itu adalah hasil dari sebuah persaudaraan. Jadi bapak biologis nanti beda dengan bapak secara syar'i. Bapak biologis itu bagaimana? Ada anak muda, anak SMA, foto sebagai akhirnya saya mau hamil, punya anak. Nah, anak ini bapak biologisnya siapa? Kan yang menghamili ibunya, yang SMA ini. Itu secara apa? Dalam ilmu kedokteran, bapak biologis tidak sih, laki-laki tadi yang menghamili ibu. Tapi secara syar'i tidak bisa. Karena apa? Karena hasil dari sebuah percikan itu tidak dianggap oleh Islam. Jadi karena caranya dengan cara yang halal. Ini dari nah, mak yang bermukhtar, sperma yang tidak dimudah. Karena nanti mak itu ada yang mak bermukhtar, ada yang bermukhtar.
Nah, sperma ini dimuliakan ya. Apa yang muhtaram? Yaitu sperma dari hasil pernikahan yang sah. Itu yang muhtaram. Dan itu muncul nasab. Kalau yang maghul muhtaram itu hasil dari perzinahan. Perzinahan itu bisa langsung, ya, bisa langsung terjadi. Maaf, laki-laki perempuan zina. Nah, itu perzinahan. Atau bisa juga tidak lewat memasukkan alat kelamin, tapi itu namanya juga perzinahan. Contohnya apa? Istri kamu tidak punya anak, sudah kamu orang kaya, istri kamu tidak punya anak. Lalu ini orang nggak pakai sopi karena yang receh uang nih. Bisa nggak? Tidak anak sepuluh ya. Sana kamu kaya tidak punya. Nah, akhirnya kamu sama dokter lobby, terus ambilkan dari sperma yang tadinya anaknya 10 itu diambil. Nah, dengan cara bagaimana nanti dimasukkan ke dalam ovum perempuan masuk. Jadi spermanya itu bukan sperma dari suaminya, tapi spermanya orang lain. Jadi boleh mana? Tidak boleh. Jadi zina itu ada yang manual, kalau biasa yang dulu, laki-laki perempuan masih berproses itu. Ada yang tidak seperti itu, spermanya dicampur. Spermanya dicampur, diambilkan dari selain suami dia. Itu tidak boleh haram. Makanya kan ada istilahnya apa ini, bayi tabung. Bayi tabung itu bukan sperma terus dibawa tabung, terus setelah itu nanti 9 bulan terus bayinya mencumpul di luar tabung, bukan gitu. Jadi spermanya orang, nanti itu diberi nutrisi apa. Jadi diberi disuntik secara medis. Terus nanti dimasukkan ke tempat pembuahan dan diletakkan di rahimnya seorang wanita. Nanti kalau punya anak itu anaknya tidak bisa. Jadi itu tidak bisa. Karena Islam sangat meneliti tentang masalah nasab. Bagaimana Rasulullah pernah ditegur sama Allah gara-gara apa? Rasulullah itu kebiasaan orang jahiliyah, yaitu apa? Orang jahiliyah itu kalau mengadopsi anak itu dinasabkan kepada yang hamil. Ada Zaid bin Harisah, kemudian diganti Zaid bin Muhammad. Akhirnya Allah menurunkan sebuah ayat yang mengatakan bahwa itu tidak boleh. Bahwa Muhammadun aba ahadun berrijalimu, tidaklah ada Muhammad itu aba ahadin, pokoknya seseorang min rijal itu dari anak laki-laki kamu semuanya. Walakin nabiyyin wa khatamin nabiyyin, tapi dia adalah nabi dan penutup para nabi. Jelas sama karena tidak boleh ada kabar ya. Ngadopsi itu boleh, tapi jangan merubah nasabnya, gitu ya. Ada anak namanya Farid, terus kita adopsi, nanti terus Farid bin Mas'ud itu. Tapi kalau Farid kita adopsi, tetap dia ke bapaknya, nah itu boleh, tidak apa, itu bagus. Tapi yang tidak boleh dalam mencampur aduk nasab. Karena mengapa? Karena nanti innakum tut'auna bi asma'ikum wa asma'i abnaikum. Kamu nanti akan dipanggil dengan namamu, wa asma'i abaikum, dan nama-nama bapak-bapak ketika di akhir. Dipanggil ya konyo diceluk, ya bapakmu juga dipanggil. Nah, ini secara syariat seperti itu. Nah, kemudian itu baru seorang ayah, bagaimana seorang ibu? Kalau seorang ibu tidak pernah bisa seseorang itu nasabnya beralih dari seorang ibu. Anak hasil zina itu nasabnya ke ibu, bukan ke ayah. Makanya orang yang hasil zina, kok anaknya perempuan, itu nanti ketika menikah, yang menikah kan adalah wali hakim. Wali hakim itu siapa? Wali hakim itu siapa? Ya, bisa nakib di sini. Atau wali hakim itu adalah para alim ulama, itu hakim. Kalau zaman dahulu ya ada hakim, itu hakim. Nah,
sekarang tidak ada hakim seperti itu, maka ya tugas dari KUA Kecamatan Langkat itulah ulul amri. Jadi tadi suami istri, ayah atau ibu. Yang penting kamu hidup senangkan orang tua. Seperti kamu hidup senangkan terutama ibu. Kalau kamu sudah menyenangkan ibumu, insya Allah semua akan diberi kemudahan sama Allah. Yang penting ibumu senang. Gitu aja. Terus kalau ibu senang, ridho dengan kamu sudah selesai itu. Seperti ibu kamu itu. Wawala sulbi lan anak kandungnya mayit, anak kandungnya mayit. Loh, anak jelas kan? Anak itu kan adalah saham terbesar dari orang tua utama. Maka anak ini nanti yang penting itu adalah anak itu nanti. Anak besar pasti orang tua. Terkadang ada anak yang merasa disia-siakan oleh orang tua. Kalau ada orang yang merasa seperti itu, ayo dilihat bagaimana cerita ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, bapak saya itu zalim, bapak saya itu ini kejam, ini kata Rasulullah, diam. Kalau bapak itu kejam, kamu sudah dibunuh dulu, kamu masih kecil dalam ibu sama anak. Tapi sampai sekarang kamu masih hidup. Berarti ayahmu tidak kejam. Tapi yang saya ini tidak. Kata Rasulullah, anta wa maluka di abika. Kamu itu dan semua kamu itu milik bapakmu. Anta wa maluka di abika. Kamu, awakmu itu diri kamu dan wa maluka semua kamu itu di abika untuk orang tua. Dalam kamus anak yang soleh tidak ada orang tua itu salah. Yang salah adalah anak. Meskipun kamu punya pendapat dalam pandangan kamu itu lebih indah, tapi ketika orang tua menginginkan hal yang lain itu sudah samina wa ta'ala. Kecuali satu, kalau orang tuamu itu nyuruh kamu berbuat maksiat, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Itu kaitannya. Selama tidak menyuruh berbuat maksiat, samina wa ta'ala. Kon, mau duren, kon, anggap orang itu, baca itu, nyuruh kemaksiat. Jadi selama tidak maksiat samina wa ta'ala, sudah ikut. Zakaraniku lanangkana wa sabawala dusulbi laki-laki atau perempuan saja. Karena anak maka layak dia mendapat warisan. Wa man utai mulai suka ora bisu mahri somongan bihalin lawan ditinggal dalam keadaan bagaimanapun sab'atun iku ono itu. Dan orang yang tidak bisa mendapat warisan dalam keadaan bagaimanapun itu ada tujuh. Al-abdu suci ku budak lanang apa? Wal amatu lan budak wajib. Budak laki-laki, budak perempuan. Budak itu apa? Ini budak-budak kalau kita betul budak Malaysia, budak-budak kecil ya. Budak. Budak di sini adalah hamba saya. Hamba saya itu siapa? Orang yang menjadi milik orang lain dan bisa dijual belikan. Nah, Islam mengakui itu ada karena ketika Rasulullah itu diutus, masalah perbudakan pun campur di Mekah itu mencampur. Ada bahkan ada pasar yang khusus nanti menjual budak-budak itu, ada budak laki-laki, budak perempuan. Seperti binatang mereka itu. Kalau mereka itu dibeli oleh seseorang, maka mereka tidak punya hak apa-apa kecuali cuma kewajiban untuk dikasih makan, untuk dikasih tempat tidur yang nyaman, dikasih kebutuhan yang lain juga terserah juragannya. Karena seperti binatang, podo balik
juragan itu punya sapi atau punya kambing, coba dengan secara fisik seperti itu. Secara fisik seperti itu. Tapi tetap beliau di manusia. Nah, meskipun seperti itu, tetap diatur karena beliau ini juga nanti punya istri, punya anak, makanya harus di. Nah, sekarang kalau orang itu adalah seorang budak, maka dia tidak mendapatkan hak warisnya sama sekali. Walau akbar lamun menembungake sapa yusri musannif bila melafalkan jawaban musannif birroki kelawan dawuh lakana membayati ono roki itu aula. Kalau seumpamanya Kiai Musannif dalam penulisan dalam kitabnya itu tidak pakai diksi pemilihan kata yang berupa praktek, tapi pakai roki, maka itu lebih baik karena kalau roki itu budak menyangkut laki-laki dan perempuan. Wal mutabbar lan budak mutabbar, apa budak mutabbar? Budak yang diberi janji merdeka oleh sayyidnya, itu budak mutabbar. Budak yang diberi janji dimerdekakan oleh sayyidnya. Saya punya budak namanya Farid selama ibu budak ini jadi wali. Saya bilang nanti kalau kamu ini semuanya kok giat belajar, tidak ngantukan, semangat belajar semuanya, terus kamu ini nanti ikut lomba ini kok menang, maka kamu akan jadi budak yang merdeka. Kamu akan sama tidak? Dikasih janji Farid, ya. Nanti kalau Farid bisa melaksanakan itu, dia belajar sungguh-sungguh ini, maka dia otomatis dia nanti akan merdeka. Itu betul. Contoh, wa umul walad, dan budak umul walad. Budak umul walad itu gambarannya antali dan amatu robbata. Itu budak umul. Seorang budak yang melahirkan gustinya. Saya punya budak namanya perempuan. Kemudian budak itu digauli sama saya. Kemudian punya anak. Nah, anak ini anaknya siapa? Anaknya saya ya. Nah, kemudian ketika dia melahirkan anak, berarti saya ini kan budak, berarti saya budaknya anak saya. Kalau jadi saya ini budaknya anak saya, karena anak saya itu adalah milik saya. Jadi budak yang melahirkan anak gustinya itu namanya budak umul walad. Ibu walad anak, ibunya anak, anaknya saya. Jadi seperti saya Ibrahim itu budak saya Ibrahim, Maria dia itu budak umul. Dan Rasulullah punya putra dari seorang budak, yaitu siapa? Sayyid Ibrahim. Wa waladus sulbi sudah. Wal mukatabu lan budak mukatab. Budak kang bayar cicilan. Budak yang membayar angsuran. Saya bilang sama Farid, budak Farid, wanita pokoknya kamu itu bisa mencarikan bayar ke saya 50 juta. Kamu bisa nyicil berapa? Kamu kasih saya 50 juta, kamu merdeka. Tak kasih 50 juta, Farid ya dapat 50 juta diberikan saya, otomatis Farid adalah merdeka. Itu namanya budak. Jadi budak mukatab. Wa amal ladzi anaful budak fa'duhu kang iku utai setengah yasi alladzi khurul iku merdeka. Adapun budaknya sebagian yang merdeka iku idza mata tekane mati sapa yasi alladzi an malin tinggal saking bondo meninggalkan harta
malaka apa miliki sapa allazi Farid ini budak mukatab. Dia saya jadikan merdeka kalau dia sudah bisa bayar berapa? 50 juta. Ternyata sih dia sudah bayar 30 juta. 30 juta itu dari miliknya apa? Farid. Nah kalau Farid meninggal ngantuk terus kebablasan. Terus dia itu meninggal maka nanti 30 juta jadi nanti milik ahli waris. Malah tahu pribadi dia memiliki dengan prosentase yang dia miliki al harurati kan yang merdeka. Bibadihi kelawan setengahnya dengan sebagiannya Yosi alladhi al-hurri kamardika wa warasal maris buking mal dan waris kepada mal sopa koribu sopa kerabati Yosi mukatab alladhi al-hurri kamardika wa zawjatuhu lan bojone dan istrinya wa mukti kubadihi dan merdekakan sebagian Yosi Allah dan yang memerdekakan sebagian dirinya wal qatilu lan kang mateni orang yang membunuh seorang pembunuh pada ilayan itu tegese ora bakal maris sapa qatil mimman saking wong dari orang kota kami mateni sapa qatil mimman yang orang itu telah membunuhnya sawa ungkana podo ono qatil boleh mateni ya si qatil iku matmunan iku den temui Allah atau orang matmun wal murtad lan wong kang murtad metu saka agama Islam wa misluhu lan iku umpamane si murtad az-zindi kutai kafir zindi wa huwa utai zindi man iku wong yakhfa kang nyamarake sapa yusiman yang menyamarkan al-kufra ing kekafiran wa yudhiru lan ketokake sapa yusiman al-islam ing Islam kafir zindi itu apa orang kafir yang dia itu memperlihatkan keislamannya padahal dia itu orang kafir. Ya. Kalau dalam Syiah itu ada namanya takiyah. Ada namanya apa? Takiyah. Takiyah itu adalah salah satu rukun iman dalam Syiah. Jadi orang itu takiyah. Takiyah itu boleh berdusta untuk menyelamatkan agamanya atau dirinya. Boleh berdusta. Jadi dia seorang Syiah. Boleh nanti dia harus pakai imam, pakai ini dia pura-pura kayak kabar itu boleh. Dan itu boleh kajian. Itu dapat pada dalam pemahaman. Wa ahlu billatain lan wong kang anut billatain agama lur. Wala yaizu mapa ora iso mari sapa muslimun wong Islam min kafirin saking wong kafir. Wala akmal rasul. Nah bisa mewaris orang tidak agama bisa. Wajah disulan bisa mari sapa al-kafirun minal kafir. Orang kafir satu dengan yang lain itu sama-sama bisa mewaris. Karena al-kufru ala millatin wahidah. Kekufuran itu apapun namanya, itu agamanya sama. Jadi agama selain muslim, selain agama Islam, meskipun berbeda-beda namanya, hakikatnya mereka itu adalah satu. Jadi karena sesungguhnya agama itu adalah agama yang
Wa ini khalafa selajan beda-beda pemilah rumah akomoliosi kafir min kafir kayahudiyin wa nasraniyin kayahudi wa nasrani wala yarisul orang bisa maris habiyun zabong kang kafir kafirin dimiyin saking kafir dimiyin waksu bulan soal ini kafir harbi kafir apa sih bedanya kafir harbi sama kafir dini? Kafir harbi itu ada sebuah negara atau sebuah daerah yang semuanya muslim, semuanya adalah muslim dan pemerintahnya itu mereka itu pakai modelnya syariat semuanya dilakukan di sini. Kemudian ada orang kafir mau berdiam diri di sini atau di sekitar kita ini. Maka ini kalau negara ini adalah negara Islam, maka dalam kita dijelaskan bahwa orang kafir itu kalau dia itu mau hidup dengan tentram, maka dia harus bayar pajak. Dia bayar keamanan dirinya, biar dia tidak diganggu oleh orang Islam, biar tidak diserang. Maka itu namanya kafir. Kalau kafir harbi itu kafir yang dia itu sering ganggu bahkan ingin menghancurkan agama Islam. Itu namanya kafir harbi. Orang mau berarti ini kelompok radikal jadi memang wacana kafir harbi sama kafir itu sudah ada sejak zaman Rasulullah itu sudah ada. Istilah kafir harbi sudah ada. Rasul sampai bersabda man azaziniyan faqat azani. Siapa sih dia menyakiti hatinya atau hartanya orang kafir ini faqat azani, maka dia betul-betul telah menyakiti. Sudah ada kafir zini harbi itu sudah sejak di zaman siapa? Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal murtaddu utai wong kang murtad iku layani ora bisa mari sapa murtad ning murtadin saking wong murtad. Orang yang keluar dari agama Islam tidak bisa mewaris dari sesamanya mereka. La yarisu min murtadin wala min muslimin lan ora saking wong Islam wala min kafirin lan ora saking wong kafir. Sebetulnya orang kafir kalau mulai banyak dulu orang kafir dibandingkan dengan orang murtad itu dosanya seperti murtad. Jadi karena orang itu tahu kebaikan kemudian dia berpindah. Kalau orang kafir secara lain kan bapaknya yang memang kafir. Jadi kalau dosa itu bisa. Tapi kalau yang besar itu adalah orang yang dulu luar biasa Islamnya ini. Akhirnya pada dia keluar dari agama Islam orang mungkin ada uang, ada iming-iming Indomie dan sebagainya. Dia keluar dari agama Islam. Nah ini orang-orang yang murtad tidak boleh dia itu mendapatkan warisan dari orang yang Islam atau orang yang Aqrabul ashabati wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarabana bi annana
Oke.